Halo Shalom Jemaat GPI yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita masih boleh bersama-sama ada dalam ibadah online. Tapi kami percaya, kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita walaupun kita berada di dalam ibadah online, amin. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Yes Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Yesus. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh Tuhan, segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Selamanya. Yes Lord. Amin Tuhan. Kami bersyukur selamanya atas kasih-Mu Bapa. Yes Tuhan. Kaulah harapanku Yesus. Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku Yesus. Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas? Oh, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Yesus, makasih Tuhan, makasih Bapa.
segala kebaikan-Mu. Segenap hati, amin Tuhan, bersyukur padamu. Dengan apakah segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, mari kita mau sembah Tuhan selamanya. Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab keselamatan hanya daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang berkuasa Tuhan, Allah yang berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Oh Yesus, dan Kau yang berkuasa, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Kau yang berdaulat Tuhan, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Amin Tuhan. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, amin Tuhan. Oh, akui kuasa-Mu Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku selama ku hidup, selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amin Tuhan. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes Lord. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau Yesus yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Masa depan kami terjaga di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Sekalipun keadaan kami terbatas, tapi kami percaya kami bisa menikmati kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas hidup kami. Pagi hari ini kami siap memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian penyembahan kita. Yes, come on. Amin. Tuhan Allah kita bertahta. Katakan bersama. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Yes Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam dunia, dengan jelas segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam puji yang sanggup mengubah kekuatan Allah. Yes Tuhan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Amin, jemaat katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan, yang sanggup mengubah kekuatan. Yes, yang sanggup mengubah kekuatan. Mari bersama dengan imamu katakan, sebab ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Amin. Amin. Mari kita mau sambung pujian kita. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan aja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bangkit keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes Tuhan, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyi, Dia bangkit keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Oh, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bangkit keselamatan. Tuhan Raja. Sekali lagi dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah,
Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha. Oh, Tuhan Raja Maha besar. Amin. Yes, haleluya. Yesus Raja Maha Besar. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita, dengarkan yang terbaik daripada hambanya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Sekalipun musim akan berganti Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu tetap abadi untuk setiap kami Tuhan. Engkau Yesus yang menolong, Engkau Yesus yang menjaga, Engkau Yesus yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes Lord. Takkan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes Tuhan, burung di udara Engkau pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap berubah sampai selamanya. Kami percaya Tuhan. Yes, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Yeah, ku yakin Tuhan melindungi. Amin Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, amin Yesus. Sekali lagi, kan setiap hatimu katakan Tuhan selalu. Yes, selalu
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kasih, Inarala pada yarala kasih Yesus. Kau Bapa yang menolong kami, pelihara kami. Yesus, kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, di tengah pandemi ini Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan kami boleh ada di minggu pertama bulan Juli ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan punya rancangan yang baik bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu kami berterima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada oleh karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Allah. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyatakan isi hati Bapa kepada kami semua dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang kekasih. Pada saat ini kita sudah berada di bulan Juli, bulan ke-7 dari tahun ini. Satu keadaan yang kita berkata ketika pandemi di bulan Maret 2020, kita mulai berkata, aduh Tuhan, bisakah kita melewati? Ternyata kita sudah melewati sebanyak 16 bulan. Oleh karena itu hari ini saya mau mengajak kepada kita, ketika kita menjadi pesimis dengan keadaan yang ada, akan membuat imun kita menjadi turun. Bapak Ibu, saya mau bicara bagaimana ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari seorang tokoh, dia adalah Elia. Kisah ini sangat terkenal. Oleh karena itu kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur
dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, kita melihat Elia ini ditugaskan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Apakah isi hatinya Tuhan? Tuhan menghukum daripada Ahab, seorang raja Yehuda yang sudah keluar dari kebenaran firman. Oleh karena itu hukuman Tuhan adalah bahwa 3,5 tahun tidak akan turun hujan. Ya, kalau dipikir Israel itu adalah sebuah negara agraris, negara pertanian. Dan kalau tidak ada hujan, sedangkan di Israel itu dalam 1 tahun ketika saya ada di sana dikatakan hanya 3-4 kali hujan. Ini tidak ada sama sekali. Di sana terkenal dengan lalat dan debu. Nah, tetapi kita melihat bagaimana 3,5 tahun tidak ada hujan. Tentunya selama 3,5 tahun ini pertanian di Israel mengalami kehancuran. Karena apa? Karena hati yang sudah berubah. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, seringkali kita ini kehidupannya seperti Elia. Kita menyatakan kebenaran, kita menyatakan hidup sebagai orang benar, melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh kita jalanin. Tetapi kenapa ketika kita hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya, Tuhan izinkan kita harus hidup bersembunyi. Nah, sekarang di masa pandemi ini orang banyak malas keluar karena di luar ini virus Delta ini luar biasa, 10 kali lebih daripada virus Alpha. Oleh karena itu Alkitab menulis, ketika Elia sudah menyampaikan perkataan Tuhan, Elia yang hidup sebagai orang benar harus hidup pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu, ada kalanya hari ini anak Tuhan harus diam. Berdiam diri setelah engkau dan saya menjadi pelaku firman. Kenapa? Supaya saat kita berdiam diri, kita mengerti rancangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang yang namanya bersembunyi pasti deg-degan. Elia disuruh bersembunyi, jangan ketemu dengan Ahab. Elia disuruh ngumpet, bukan main petak umpet. Kalau saya main petak umpet masa kecil itu deg-degan, takut ketahuan. Elia juga begitu. Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan mungkin hari ini pun sedang deg-degan bagaimana dengan janji Tuhan, bagaimana dengan masa depannya. Tetapi lihatlah, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, sekali lagi, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ketika kita hidup sebagai orang percaya, ketika kita hidup sebagai orang benar, yang pertama, Tuhan mau kita berjalan di dalam rancangan Tuhan. Banyak orang hari ini gak berjalan dalam rancangan Tuhan. Saya orang percaya, ya tapi masih percaya sama togel. Saya orang percaya, tapi masih percaya horoskop. Saya orang percaya, tapi saya hidup seperti tidak orang percaya. Saya setiap hari berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa hadapi ini? Tetapi lihat, Elia percaya dengan janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata pergi dan bersembunyi, sebagai orang percaya, dia tahu kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sudah atur segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seringkali kita hari ini berkata, Tuhan saya ini udah bersembunyi, saya udah gak ngapa-ngapain, sekarang bagaimana kehidupan saya? Pertama, pergi lakukan firman Tuhan, bersembunyi. Yang kedua, kalau Tuhan suruh, Tuhan persiapkan. Bapak Ibu lihat,
Ayatnya yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu. Sungai Kerit adalah satu sungai yang mengarah kepada sungai Yordan. Dia ada sungai Yordan memiliki 98 cabang. Oleh karena itu Bapak Ibu, sungai Kerit salah satu sungai yang saat itu adalah sungai yang masih mengalir air. Tetapi karena 3,5 tahun maka sungai itu mulai kering. Kalau saudara baca nanti ayat 7. Tetapi bagaimana janji Tuhan? Yang pertama, Elia hidup sebagai orang percaya, dia pergi berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, dia disuruh tinggal di tepi sungai Kerit untuk minum dari sungai Kerit. Tetapi bukan berarti sudah ikuti perintah Tuhan, sungai Keritnya enggak kering. Nah ini dia. Seringkali kita berkata sudah ikutin Tuhan, tapi kok jawaban doa enggak dijawab. Penyakit enggak disembuhkan, pandemi enggak berakhir. Masalah saya begitu banyak. Tahukah engkau, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Segala di dunia ini bisa berakhir. Segala di dunia ini bisa membuat kita menjadi tawar hati. Tetapi lihat, ketika sungai Kerit mulai menjadi kering, Tuhan sudah persiapkan jalan lain. Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini orang yang berjalan kepada Tuhan, yang pertama dia pergi berjalan. Yang kedua, dia lakukan apa yang suruh Tuhan. Ayo, tinggal di tepi sungai Kerit. Ketika sungai Keritnya mulai kering, Tuhan siapkan lagi. Nanti saudara baca ayatnya yang ke-7. Tuhan siapkan janda di Sarfat. Setiap ketika Tuhan izinkan dan kita melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi dan ada masalah kembali, Tuhan sudah siapkan jalan keluar lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, ya, seringkali kita hidup sebagai orang yang worth it, yang khawatir, yang tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tetapi tahukah engkau, ketika tuh kita pergi berjalan sebagai hidup orang benar, Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Tapi sungai Kerit bisa kering, ekonomi bisa habis, kesehatan kita bisa, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang kena COVID, itu bukan kutuk Tuhan. Karena kita kurang waspada, yang namanya virus gimana diwaspadai. Ketika engkau sakit jangan memvonis dirimu berkata Tuhan gak sayang saya. Tuhan sedang siapkan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan izinkan sungai Kerit kering, ya, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam satu keadaan di mana kekeringan, kita pikir, oh Tuhan terima kasih saya masih punya pekerjaan. Tiba-tiba kita kena PHK. Aduh, sekarang anak-anak mau sekolah naik kelas. Aduh Tuhan, ini bagaimana sepi sungai Kerit yang kering. Belum lagi Ahab ingin menangkap saya. Oh Bapak Ibu, hari ini ketika keadaan kita, Tuhan izinkan kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman. Mari kita belajar daripada pemazmur. Mazmur 121. Mari kita meyakini bersama, ketika kita melihat Tuhan sungai Kerit mulai kering, apa yang harus kulakukan? Ayatnya yang ke-1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita melihat usaha kita kering, ekonomi kita kering, tabungan kita mulai kering, ingat, pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Karena apa? Ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Ketika engkau menjadi pelaku firman, pergi lakukan perintah Tuhan, maka percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Yang kedua, kita melihat bagaimana sesuatu yang terjadi yang Allah buat. Ketika Tuhan izinkan tidak turun hujan,
ketika perkataan orang benar, apa yang terjadi? Elia disuruh pergi, dia pergi. Ya, pertama suruh minum dari tepi sungai Kerit. Yang kedua, ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi engkau makan di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya agak bingung dengan Tuhan. Tuhan itu kayaknya buat logika saya tuh nggak masuk. Bagaimana mungkin di tepi sungai Kerit, mungkin kalau Tuhan bilang aku beri ikan, itu mungkin. Tapi Tuhan bilang, akan kuperintahkan burung gagak kasih engkau makan. Hari ini tahukah engkau, saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita hidup menjadi orang benar seperti Elia, jangan takut. Tuhan siapkan berkat dari logika yang berkata impossible, tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini ketika kita bilang, Tuhan, saya sudah lakukan firman, saya sudah melakukan kebenaran, dan saat ini saya ada di tepi sungai Kerit karena saya menjadi pelaku firman. Sekarang Tuhan, saya ada di sini, mulai sungai Kerit saya minum sampai akhirnya kering. Tapi kalau burung gagak tuh nggak mungkin. Hari ini percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi Allah, Dialah pencipta langit bumi dan isinya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini Allah sedang pikirin kita. Di tepi sungai Kerit Tuhan kirimkan burung gagak, kasih Elia makan. Orang benar jangan takut tentang makan minum pakai. Orang benar pasti dipelihara Tuhan. Ketika kita hidup sebagai orang yang melakukan firman, jangan khawatir dengan makan minum pakai. Tuhan siapkan segala sesuatu. Tahun 2000 papi saya dipanggil Tuhan pulang. Bulan Agustus, tanggal 9 Agustus. Ketika itu saya berpikir, aduh, pelayanan ini bagaimana saya bisa jalani karena saya masih bekerja. Akhirnya saya freelance selama 1 bulan karena tidak tertangani. Akhirnya setelah papi saya meninggal 1 bulan saya masih kerja, tiba-tiba mami saya hidungnya berdarah. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata tensinya tinggi dan itu harus berobat. Berobatlah saudara. Tidak itu saja. 1 atau 2 minggu kemudian tiba-tiba matanya penglihatannya agak enggak bagus. Ternyata katarak mendadak, harus operasi. Operasi lagi. Selesai mami operasi. Belum 2 bulan atau 3 bulan. Adik saya setir mobil Baleno baru. Ya. Dia jalan dari Ciawi itu, kalau kita lewat Gadok itu jalannya agak miring begitu. Tiba-tiba licin, dia menginjak air, mobilnya kehantam tembok trotoar daripada jalan tol, ditabrak sama bus Lorena. Itu satu keadaan yang membuat kami itu tidak ngerti. Ikutin mau Tuhan kok gak ngerti. Kenapa masalah terus terjadi? Tetapi lihat, jangan khawatir makan minum pakai. Semua dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika kita khawatirkan tentang jasmani, kita adalah orang yang tidak percaya. Tetapi lihat, Elia Tuhan pelihara melalui burung gagak. Tuhan bisa berkati engkau dengan berbagai cara. Cara yang tidak masuk logika. Ketika ngadepin itu semuanya saya gak pikir Tuhan maunya apa, terserah dah. Ya, begitu banyak masalah dan persoalan yang harus kami hadapi. Tetapi satu hal yang Tuhan bilang, Tuhan bisa kirim orang-orang nolong kita. Waktu IMB gereja kita pun begitu, Tuhan kirim. Sampai hari ini, Ciriung ini, puji Tuhan, lurahnya itu orang-orang yang takut akan Tuhan sekalipun dia belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Alkitab mengajar kepada kita Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, Allah bisa bikin kalau Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan kirim burung gagak sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa saudara jalani. Saudara dan saya bisa jalani.
Ya, burung gagak bawa, dikatakan coba lihat ya. Ayat 5, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Allah. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Lihat Bapak Ibu. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Burung gagak kalau bawa daging oke, bangke. Tapi enggak disebut bangkai, tapi daging dan roti. Hari ini bagaimanapun keadaan kita. Hari ini bagaimanapun kita enggak ngerti rancangan Allah. Tapi kalau kita pergi berjalan menurut firman Tuhan, percayalah apa yang enggak mungkin itu bisa Tuhan buat dalam hidupmu. Mazmur 139 ayatnya yang kedua. Mazmur 139 ayat kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Hari ini Tuhan mengerti keberadaan Bapak Ibu dan saya. Allah mengerti bahwa dunia berkata siapa yang bisa tolong kita di tengah pandemi. Saya mau berkata Allah bisa kirim burung gagak menolong kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup tolong. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup lakukan segala perkara besar. Tuhan sanggup dan Tuhan sanggup. Beberapa minggu yang lalu saya ulang tahun. Wah, saya senang sekali ya. Satu, catat, ini boleh dicatat ya. Satu, kesukaan saya tuh jangan kasih saya tiramisu gitu, nggak suka saya. Ya, saya paling suka tuh Black Forest. Catat itu makanya ya. Saya sembahyang begini sama Tuhan. Adis tanya saya, Mami mau makan apa? Enggak ah, Mami kalau ada yang mau kirim kue, kirim Black Forest gitu loh. Pagi jam 8 ada orang ketok pintu rumah saya. Ternyata bawa kue. Saya taruh di kulkas. Enggak lama kemudian jam 11 kali mahasiswa saya kirim kue juga. Ya, saya taruh lagi di kulkas. Siang ada lagi yang kirim kue. Saya taruh di kulkas. Hari itu saya enggak makan kue. Ya, karena kami bikin barbecue. Besok pagi saya mau ngopi, gitu loh ya. Saya mau ngopi, saya buka kue yang pertama jemaat kirim. Barang saya buka ternyata Black Forest. Wih, saya makan itu dan saya suka. Habis Black Forest saya pikir, aduh Black Forestnya habis. Saya keluarkan lagi saudara yang mahasiswa saya kirim. Ternyata Black Forest lagi. Ya saya mau bilang, Tuhan tuh ngerti pikiran kita. Ketika apa yang menjadi kerinduan kita, kalau kita mengenal Allah, kita berjalan di dalam Tuhan, Allah mengerti. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kita ini gak ngerti rancangan Tuhan, kita gak ngerti pikiran kita terbatas. Tapi Tuhan waktunya tidak pernah terbatas. Bapak Ibu dan Saudara kita lihat di sini. Burung gagak itu bawa roti dan daging. Hari ini ingatlah, kalau Tuhan izinkan kita hidup sebagai orang benar, dan dalam masa pandemi ini kita harus berdiam diri seolah-olah gak ada jalan terbuka. Ingatlah, sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Tuhan bisa kirim burung gagak, bawa daging, bawa roti. Percaya kalau Tuhan sudah mulai, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat seperti ini adalah saat di mana kita duduk di kaki Tuhan. Saat kita mencari Tuhan dan saat kita hidup sebagai praktekin firman. Kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Imani Tuhan gak tinggalin kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Menyertai. Mungkin pikiran kita berkata, Tuhan anakku mau kuliah loh. Anakku mau sekolah, mau naik kelas. Aku belum siapin buku. Aku belum siapkan uang pangkal. Hari ini saya mau berkata, Allah sanggup kirim burung gagak. Kalau Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang dahsyat.
3 tahun yang lalu saya ditelepon teman saya, gitu. 2018, teman saya telepon, Marta, kita join ya untuk kuliah lagi. Waduh, saya bilang, kuliahnya di mana? Di Jogja. Waduh, saya bilang, oke lah, kamu cuman bayar sekian juta, oke. Akhirnya saya pergi, ya, 9 orang itu mendaftar, 10 orang. 11. 3 mengundurkan diri. Akhirnya kami 8 orang. Di tengah perjalanan 1 mengundurkan diri, sisa 7. Jogja Jakarta bukan membutuhkan waktu dan duit yang sedikit. Tetapi saya percaya kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan pasti atur. Nah, maka itu saya waktu kuliah, saya hanya berkata, Tuhan, lihat hatiku, selidiki aku, lihat Tuhan, aku sanggup kirim burung gagak untuk tolong saya. Engkau sanggup kirim segala sesuatu untuk tolong saya. Betul saudara, terakhir mau ujian. Besok saya ujian. Ujian proposal bab 1-3 itu di Jogja. Pagi itu di Bandara Soekarno-Hatta, besok saya ujian, saya duduk, saya mengantuk karena saya berangkat dari Cibinong jam 4 pagi. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau pusing dengan apa yang terjadi. Padahal dosen berkata saya harus bayar hari itu 11 juta. Saya hanya bawa di kantong 1,5 juta. Saya hanya bilang sama Tuhan, gak ada tabunganku, gak ada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba handphone saya berdering, berbunyi, bergetar, saya diemin karena saya ngantuk. Akhirnya saya angkat, saya bilang, oh iya Bu, gimana kabar? Baik. Di mana Bu Marta? Saya ada di bandara. Dia bilang sama saya, Bu Marta nih Ibu gimana ujian? Ini saya mau ujian proposal. Berapa sih biayanya? Saya sebut sekitar sampai selesai kuliah S3 itu, kuliahnya tok 56 juta. Terus dia berkata, Ibu Marta kurang berapa? Saya sebenarnya kurangnya 30 juta, tapi saya bilang ya sekitar 20 juta cukuplah. Terus dia bilang begini, oke, nanti ambil ya Bu, nanti saya kirim. Saya kuliah, saya sampai di Jogja, saya masuk di hotel, saya belajar sama teman, saling tanya jawab. Apa yang terjadi? Besok paginya saya utus Adis ke sana dan ternyata dititipin kue. Dikatakan gak ada amplopnya Mami, gak ada duitnya, gak ada hepengnya, gak ada givingnya. Mulailah saya menjadi ciut karena saya sudah bilang sama dosen yang akan menguji saya akan bayar jam 3 sore ini. Oke Bu Marta boleh ujian, akhirnya saya boleh ujian. Tapi ketika saya di WA dia bilang gak ada duitnya, saya tanya ada amplop enggak? Dia bilang ada tapi tipis. Saya bilang buka. Dan dibuka ternyata 2.000 Singapura dolar. Saya bilang segera tukarkan di CCM dengan teman saya di sana, suruh dia kirim ke saya supaya saya bisa bayar kuliah. Allah kita sanggup kirim burung gagak tepat pada waktunya. Hari ini kalau Tuhan izinkan anakmu kuliah, anakmu sekolah, engkau bekerja, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa kirim burung gagak selama engkau pergi melakukan perintah Tuhan. Hidup sebagai orang benar, Tuhan gak tinggalin. Oleh karena itu Bapak Ibu hari ini, kalau orang lain ditolong, saya ditolong, yakini bahwa Allah yang sama sanggup melakukan mujizat. Bukan hanya daging, tapi plus roti juga Tuhan siapkan bagi kita. Setelah selesai saya kuliah, pandemi mulai terjadi. Dan ketika saya sudah selesai di bulan Februari kemarin, saya bilang sama Tuhan, saya sudah tidak di sinode, ya sudahlah sekarang santai-santai. Ternyata Tuhan tidak mau. Tuhan angkat saya lagi. Hari ini Tuhan izinkan saya memegang satu pegangan, satu tampuk yang berat, yaitu saya sebagai direktur pasca sarjana, ya, untuk program teologi. Nah, oleh karena itu ketika saya berpikir, siapa saya
Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan pasti perlengkapi. Kalau Tuhan izinkan anak-anak kita ada bersama dengan kita, Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi, Tuhan cukupi melalui gagak-gagak yang Tuhan sedang siapkan. Oleh karena itu marilah kita hidup sebagai orang benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Sekalipun Tuhan izinkan kekeringan terjadi, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuh kita, siapakah yang lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita melangkah. Kita sudah hidup sebagai pelaku firman, terus lakukan. Jangan pernah menyerah dengan hidupmu. Bapak Ibu, yang kedua percayalah, kalau Tuhan izinkan, Tuhan atur segala sesuatu. Karena Tuhan berkata, tidak ada rancangan Allah yang gagal dalam hidup kita. Dan percayalah, Immanuel, Allah menyertai kita. Tetapi seringkali yang merusak rancangan Allah itu diri kita sendiri. Ya, contohnya diri kita sendiri siapa? Lihat, Tuhan siapin Simson menjadi orang hebat. Tapi Simson merusak dirinya. Dengan ngikutin keinginan daging, dengan ngikutin keinginan mata. Makanya orang yang hidup dipimpin Tuhan nggak pengen segala-galanya, ya nggak pengen. Ketika dia perlu Tuhan siapin, ketika dia perlu Tuhan pimpin, ketika dia perlu Tuhan campur tangan, ketika dia perlu Tuhan tidak pertinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat Tuhan sanggup kirim burung gagak menolong kita. Tuhan siapkan burung gagak menaungin hidup kita. Tuhan siapin segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan siapkan segala sesuatu. Amin. Mari kita akan angkat pujian. Kita nyanyi tadi, musim selalu berganti. Tetapi kita percaya penolong kita tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ya. Bapak Ibu yang di rumah, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, siapkan dulu. Yang tidak punya roti dan anggur, hosti dan anggur ini, ambillah apa yang ada, biskuit kah itu, roti kah itu, air teh itu, jangan kopi ya, atau juga air putih. Kita nyanyi dulu musim. Urabata shikaramada ya rabata shikaramada. Selalu berganti. Lihat Tuhan izinkan Elia. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan engkau. Kalau saat ini engkau melihat Tuhan, kering Tuhan. Nyanyi dengan iman. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Yakini dengan iman Tuhan menjaga kita. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Yakini Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Selalu Dia sanggup menolong kita. Burung gagak diutus. Selalu menjagaku. Mari kita introspeksi diri kita sebelum terima Dia Tuhan. mengenyangkanku. Bukankah selama 17 bulan ini Pelihara Dia pelihara kita? seumur hidupku. Sekali lagi refnya imani Tuhan selalu. Tuhan selalu menolong. Tuhan siap menolong yang letih lesu berbeban berat. Selalu Selama kita hidup sebagai orang benar. menjagaku. Sehelai di rambutku Betapa pedulinya Tuhan dengan kita. akan terjatuh Tanpa seizin Tuhan. tanpa seizin. Rasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita semua anugerah Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita karena kasih-Nya kepada kita. Sampai hari ini Tuhan berkata sudah selesai, sudah benar. Urabatasi kalamada yaralalasi. Inarabata shikaramada yaralalasi karalalasi. Inaralalasi. Haleluya. Inarabata yarabata yaralalasi. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mau terima tubuh dan darah Kristus. Sucikan dan layakkan kami. Karena kami percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan menjamin masa depan hidup kami. Oleh karena itu hamba berdoa melalui tubuh dan darah Yesus kami kuat, kami sehat, kami menang, kami diberkati. Dan janji Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus, kita angkat pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibku menang. Siapkan dengan penuh penghormatan kepada Allah. Karya terbesarnya buat kita, karena salib Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau
Tuhan membuat kita hidup. Angkatlah di atas kepala kita sebagai bukti ucapan syukur kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kita akan makan tubuh Kristus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala kita untuk menghormati darah perjanjian baru yang olehnya kita menjadi kuat dan sehat, kita menang di dalam Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka, dan mereka pun semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita minum darah perjanjian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Inarabatasi kalamana ya rabatasi. Kita akan jalani bulan Juli ini bersama dengan kasih Tuhan. Inarabatasi kalamana ya rabatasi kalamana. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya kami kuat, kami sehat, kami menang, kami diberkati. Dan kami percaya tubuh yang menyatu dengan tubuh dan darah Kristus kuat dan berkemenangan di dalam Engkau. Sebab roh di dalam kami lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Ketika anak-anakmu membutuhkan dana melanjutkan sekolah anak-anak mereka, Tuhan mencukupi. Rumah-rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Kami sehat oleh karena kemurahan Allah. Pekerjaan jemaat Tuhan, usaha mereka Tuhan, tolong berkat Allah terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, nanti sore jam 6 kita akan ada Zoom meeting, ya, nanti akan share linknya. Yang kedua adalah selama pandemi ini kita belum tahu sampai kapan, mohon kepada jemaat bisa beribadah menggunakan media Zoom meeting. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, ya, ada bisa dengar radio silakan, karena kita perlu memperkuat iman. Yang ketiga, jangan kemana-mana kalau tidak emergency banget. Saya pun tidak kemana-mana, ya. Dan hari Sabtu ada pemberkatan dan peneguhan nikah dari keluarga Pak Tumpak Sinaga dengan Bapak Simon Madua Seritonga di tempat ini. Tetapi mohon maaf, ya, hanya terbatas keluarga inti. Jemaat dimohon maaf tidak bisa untuk bergabung, tetapi kami akan berupayakan untuk bisa Bapak Ibu menggunakan Zoom atau YouTube, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengucapkan selamat pakai WA, nggak masalah, keluarga pun mengerti, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu di tengah masa pandemi ini, mari kita tertib, prokes kita jalani. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang masih berkata, kok saya sakit gak dikunjungin, untuk sementara kami memang tidak mengunjungi, ya. Karena apa? Ketentuan pemerintah, kita harus tertib, kita gak boleh mengunjungi. Oleh karena itu kita bisa by phone, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin konseling, saya masih layani, kami hamba Tuhan, tapi semuanya menggunakan handphone, kita by online. Saya rasa pengumuman lain tidak ada. Yang mau bayar perpuluhan, bayar mengembalikan milik Tuhan, silakan bisa melalui rekening BCA. Tulis untuk apa. Yang mau kasih persembahan, tulis untuk apa. Karena di luar jemaat ada QR yang bisa Bapak Ibu lakukan di sana. Saya rasa pengumuman lain tidak ada. Kita akan akhiri daripada ibadah ini, kami memuji kebesaran.
Kami berdoa kiranya anak-anak-Mu yang sudah melayani baik WL, singer, tamborin, pemusik, maupun juga LCD, maupun juga Tuhan, petugas daripada sound ini Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang menyatu membuat kami kuat menjalani bulan Juli ini. Karena Allah Immanuel yang menyertai kami, Allah buka jalan, Allah sanggup mengirim gagak-gagak, memulihkan, memberkati daripada jemaat-Mu. Ajar kami tetap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan lawat, supaya pandemi ini segera berlalu. Berkati presiden kami sampai RT RW yang terendah di lingkungan kami berada. Bapak, kami berdoa untuk nakes, tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan berkati, bungkus mereka oleh darah Yesus. Berkati mereka dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Biarlah pandemi ini segera berlalu, pasien-pasien yang sakit boleh sembuh, warga negara boleh taat, pekerjaan jemaat diberkati, usaha jemaat diberkati, anak-anak kami. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah naik kelas. Hamba percaya Tuhan pasti cukupi segala kebutuhannya. Ibu rumah tangga Tuhan beri kekuatan, beri hikmat di dalam mengelola keuangan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kami akan menang di menjalani bulan Juli ini di dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi